ke suatu tema atau suatu bahasan itu adalah salah satunya dengan lo nonton film, ya kan? Siapa yang nggak inget kalau ditanya misalnya film Spider-Man gitu kan? Film-film Hollywood, Anthrax, box office, kira-kira pesan yang disampaikan apa gitu ya? Atau film-film yang juga sudah banyak muncul di Indonesia gitu. Gue yakin banget nggak ada yang nggak inget film Ada Apa Dengan Cinta, ya kan? Nah, kali ini ada sebuah production house, ini jatuhnya production house ya. Production house yang juga mengangkat sebuah film Anthrax, tapi kali ini adalah dengan tema yang kayaknya ini justru jarang untuk ditampilkan Anthrax. Kita masih ada barengan sama teman-teman dari Beda Cinema Pictures. Halo. Nah, kira udah beku kedinginan semua di sini ya, karena udah lumayan hangat nih kalian rame-rame ya. Ini yang angkat temanya justru persahabatan antara 3 orang yang beda banget nih. Ada yang transgender, ada yang gay, ada yang pecandu narkoba, dan ada satu cewek jilbaban yang akhirnya dilema gitu. Harus gak sih gue temenan sama mereka ini? Tapi tadi ngebahas soal judulnya sendiri dari Hanya Kerudung Sampah. Ternyata ada Anthrax yang juga lagi mendengarkan. Hai Tiar. Kalau kata Tiar katanya judul filmnya kayaknya agak kurang bagus deh, kurang sopan jatuhnya. Nah ini dari Bang Umang sebagai sutradara mungkin bisa ngejelasin lagi kenapa akhirnya judul yang diangkat adalah Hanya Kerudung Sampah. Ya, gini, munculnya kita pakai kerudung sampah itu bukan semata-mata kita mau memprovokasi atau apapun. Oke. Jadi makanya kita pakai hashtag ya, hashtag HKS di situ. Tujuannya adalah kenapa pakai hanya kerudung sampah yang di sini? Kita mau memberikan suatu gambaran dari filmnya, hanya kerudung dan sampah. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi mungkin gitu Anthrax kalau misalnya emang ngelihat fenomena dalam kehidupan nyatanya, akhirnya 3 orang ini yang perannya juga akhirnya diangkat nih dalam film ini, seringkali justru hanya dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin ceritanya, akhirnya tadi Bang Umang juga udah sempat jelasin kalau ini diangkat dari kisah nyata gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri di sini mungkin boleh share sedikit kalau dari kalian, saya ngelihat fenomena kehidupan sekarang seperti apa sih, terutama untuk anak muda nih. Karena kan nih yang bermain juga anak muda nih, ada Abi, ada Bismo gitu ya. Dari kalian sendiri, ada Ferdi, mana Ferdi? Ya, Ferdi boleh duduk sini deh. Cie, modus duduk sebelah gue. Ya, mumpung mic-nya masih ada satu lagi, silakan dipakai headphone-nya. Kalau dari Abi dulu deh. Ya, kalau dari Lobby ngelihat ini kan sebenarnya isu yang bisa dibilang sensitif gitu ya. Kalau dari lo sendiri ngelihat kehidupan anak muda sekarang itu seperti apa sih yang terjadi di kehidupan anak muda gitu? Gitu ya. Kalau gue kan sebagai Rio di situ ya, jadi gue agak ngerasa banget di sekeliling gue banyak yang orang-orang seperti itu. Oke. Ya jadi apa ya? Menurut gue cocok sih untuk anak-anak yang seperti itu nonton film ini. Gitu. Okay. Tapi berarti dari lo sendiri juga maksudnya mengakui kalau emang hal-hal ini tuh ada ya di sekitar kita tuh ada. Banyak gitu. Banyak banget. Bismo. Ya. Lo bisa menjadi seorang transgender gitu di sini ya. Iya benar. Langsung dibak-bakin gitu suaranya. Dan dia cantik banget di film itu. Iya. Gue udah sempat lihat trailernya udah kali. Iya. Bismo, kalau dari lo sendiri ngelihat ada isu apa sih sebenarnya yang juga penting gitu dibahas untuk mungkin bisa nggak harus diangkat jadi sebuah film, tapi menurut lo isu yang sebenarnya penting nih orang-orang untuk aware kalau ini tuh ada lo di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya dari gue sendiri perspektif dari seorang transgender gitu ya, karena gue mainin Pinkan gitu kan, seorang karakter waria di film HKS ini, gue ngeliatnya memang kaum waria di Indonesia itu masih diperlakukan sebagai kaum minoritas. Oke. Tapi sebenarnya memang kalau mau dilihat sebagai hak asasi manusia, sebenarnya semua orang punya hak dan hak dan apa bro? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Punya hak yang sama untuk melakukan semua hal semuanya gitu. Kebaikan, khususnya kebaikan. Jadi don't be too judgmental lah kalau pertama kali ngeliat orang gitu. Benar. Dari Ferdi, lo gimana nih Fer? Ya kalau gue ya pertama-tama memang melihat jadi sekitar-sekitar kita ya, terutama di mall-mall ya. Kalau kita lagi jalan nih, aduh. Pengalaman. Mall sini loh. Emang nggak dipungkiri kadang-kadang sebagai cowok, gue kadang-kadang suka diliatin juga ya. Jadi ya untuk kalau muda ya anak Anthrax yang masih suka jalan-jalan ke mall tuh ya hati-hati aja kalau menurut gue. Apa coba? Hati-hati jalan biar nggak kesandung kan. Oke. Nah kalau dari
gue balik ke Bang Umang sebentar ya sebagai sutradaranya. Dari lo apa yang akhirnya memutuskan untuk emang nih untuk film ini, apakah memang dari kisah nyata yang lo angkat emang terjadinya juga di kehidupan anak muda, atau mungkin sebenarnya bisa aja itu terjadi sama temen lo yang mungkin udah nggak muda lagi sebenarnya, tapi akhirnya lo memutuskan untuk angkat. Kayaknya nih bagusnya diangkatnya sama kalau dimainin sama talent-talentnya juga adalah anak-anak muda gitu. Cuman yang mau kita ambil dari film ini, kita mau bikin gini, ketiga sahabat di sini bukan orang-orang yang cuman dibilang sampah atau apa, tapi kita mau mengangkat sisi mereka bahwa ternyata dia gay, transgender sama mantan pecandu itu punya sisi. Sebenarnya di film ini menggambarkan bahwa dia punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang mau kita ambil dari kembali ke fitrah ya. Iya, kembali ke fitrahnya ya. Oke. Sip, habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi anak trek tentang film Hanya Kerudung Sampah. Nggak cuma tentang filmnya aja, kita akan ngobrolin soal soundtracknya juga nih, karena sudah ada dan kita juga udah ada salah satu penyanyinya juga menyanyikan soundtracknya. Ada music director, ada arrangernya juga di sini. Jadi habis ini kita akan ngobrolin lebih jauh lagi soal Hanya Kerudung Sampah. Buat anak trek yang masih penasaran, karena ternyata ada yang filmnya tentang apa nih, kapan mainnya. Nah, boleh langsung ditanyain aja di mention ke @traxfmjkt atau ke @bedacinema juga. Yang jelas jangan kemana-mana, we'll be right back after the break.